Shalom Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam renungan firman Tuhan, GPDI Sabda Rahayu Ringin Agung. Hari ini orang percaya sedang memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Mari buka Alkitab kita dalam Markus 16 ayat 19. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Bapak Ibu Saudara, ada 3 penjelasan yang Alkitab tuliskan untuk apa Tuhan Yesus naik ke surga. Penjelasan yang pertama, yaitu untuk kembali menempati posisi semula. Perhatikan kata duduk di sebelah kanan Allah. Ini adalah bahasa figuratif, bahasa kiasan atau lambang. Terjemahan yang lain berkata, setelah Tuhan Yesus berbicara dengan para pengikutnya, ia terangkat ke surga. Ia duduk di tempat yang paling terhormat di surga. Jadi, kalimat duduk di sebelah kanan Allah adalah bicara tentang tempat paling terhormat, tempat paling teragung, termulia, tertinggi. Ada perkataan yang menyerang iman Kristen. Yesus itu diangkat sebagai Tuhan pada tahun 325 pada waktu Kaisar Romawi Konstantin menyelenggarakan konsili Nicea di Bitania di Turki, dihadiri oleh para uskup yang mewakili orang Kristen dari bermacam aliran kerajaan Romawi. Padahal tujuan konsili Nicea adalah untuk meluruskan ajaran yang salah dan menyesatkan. Ajaran yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, ajaran yang menolak ketuhanan Kristus. Padahal Alkitab dengan jelas menuliskan bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah terbesar di surga dan di bumi. Matius 28 ayat 18 mengatakan, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Tuhan Yesus Kristus adalah penguasa tertinggi. Wahyu 1 ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Wahyu 19 ayat 16. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja di atas segala raja dan Tuan di atas segala Tuan. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Bahkan Filipi 2 ayat 10 dan 11 mengatakan, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Penjelasan yang kedua, Tuhan Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat di surga bagi kita. Yohanes 14 ayat 2 mengatakan, di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu Aku mengatakannya kepadamu, sebab Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hidup kekal dalam kerajaan surga sudah disediakan oleh Tuhan Yesus melalui kematiannya. Dia memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dan pada hari yang ketiga, Dia bangkit dari kematian. Dia mengalahkan maut. Dan setelah itu, Dia naik ke surga. 3 hal ini harus Tuhan kerjakan supaya manusia yang percaya kepadanya tidak binasa tetapi beroleh hidup yang kekal. Roma 10 ayat 9-11 mengatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu
bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Alasan atau penjelasan yang ketiga untuk apa Tuhan Yesus naik ke surga, yaitu supaya Roh Kudus diberikan. Supaya Roh Kudus diberikan. Yohanes 7 ayat 38 dan 39. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah Roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab Roh itu belum datang, karena Yesus belum dimuliakan. Kalimat karena Yesus belum dimuliakan itu menunjuk pada waktu Tuhan Yesus naik ke surga. Sesudah Tuhan Yesus naik ke surga, baru Roh Kudus datang memperlengkapi orang-orang percaya, memberikan kuasa, kemampuan menjadi saksi, sehingga banyak orang diselamatkan melalui kesaksian orang-orang percaya. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ada janji Tuhan tentang Roh Kudus yang akan diberikan kepada yang memintanya. Lukas 11 ayat 11 sampai 13. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pemberian yang terbaik dari Bapa di sorga yang pertama adalah keselamatan. Lalu yang kedua, Roh Kudus. Bapa di surga selalu rindu untuk memberikan pemberian yang terbaik bagi anak-anaknya. Tetapi tentu ada syaratnya supaya anak-anaknya menerima pemberian yang terbaik itu. Syaratnya adalah dengan memintanya, dengan berdoa, meminta kepada Bapa yang baik itu, Bapa yang di surga. Lukas 11 ayat 9 berkata, oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Bapak Ibu Saudara, berbahagialah orang yang mendengar dan melakukannya. Maka perjanjian Tuhan, perjanjian Bapa yang baik, Bapa di surga itu akan digenapi dalam hidup kita orang percaya yang meminta Roh-Nya, Roh Kudus, Roh yang dijanjikan itu. Barang siapa meminta, Alkitab katakan akan diberikan. Sebab itu mintalah, mintalah. Mintalah Roh Kudus itu memenuhi hidup saya dan saudara. Roh Kudus yang akan memimpin dan memampukan kita untuk berjalan mengikuti kehendak dan rencana Tuhan. Dan lewat hidup kita akan ada banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat karya keselamatan yang Engkau kerjakan dalam hidup kami. Kami yang seharusnya harus binasa karena dosa, tetapi oleh karena kasih Tuhan kami diselamatkan. Dan bukan hanya itu saja, Engkau yang berjanji
memberikan Roh Kudus kepada kami yang memintanya, yang menghauskannya, yang merindukannya. Hari ini kami minta kepada-Mu ya Tuhan Yesus, penuhi kami dengan Roh-Mu, kuasai hidup kami, pimpin hidup kami dengan Roh Kudus, sehingga hidup kami berkenan di hadapan Tuhan dan memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.